Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hakikat pengelolaan kelas. Saya Ima Siti Fatimah sebagai moderator, ada Sipa Salsabila sebagai pemateri, ada Ade Prasetyaningsih sebagai pemateri, dan ada Desi Rusmiati sebagai pemateri. Langsung aja ke materi yang akan disampaikan oleh Sipa Salsabila. Poin yang pertama ada pengertian pengelolaan kelas menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengelolaan kelas. Yang pertama itu ada Sanjaya. Sanjaya mengemukakan bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran. Yang kedua ada dari Ari Kunto. Ari Kunto mengemukakan bahwa pengelolaan kelas adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kejadian. Yang ketiga ada dari Sardiman. Sardiman mengemukakan bahwa pengelolaan kelas adalah upaya dalam mendayagunakan potensi kelas. Yang keempat ada Syaiful Bahri. Syaiful Bahri mengemukakan pendapatnya mengenai pengelolaan kelas. Menurutnya, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses interaksi edukatif. Dan yang terakhir ada dari Mulyasa. Mulyasa mengemukakan bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengembalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah serangkaian tindakan yang dilakukan guru dalam upaya menciptakan kondisi lingkungan pembelajaran yang kondusif agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Konsep pengelolaan kelas menurut para ahli. Masalah pengelolaan kelas bukanlah tugas yang ringan. Dalam mengelola kelas, pasti ditemui berbagai masalah. Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya sebagai berikut. 1. Hangat dan antusias. 2. Tantangan. 3. Bervariasi. 4. Keluasan. 5. Penekanan pada hal-hal yang positif. 6. Penamaan disiplin diri. C. Fungsi pengelolaan kelas. Fungsi pengelolaan kelas dibagi menjadi 4. Yang pertama ada merencanakan. Merencanakan adalah pekerjaan guru untuk menyusun tujuan belajar yang akan diajarkan, yang meliputi A. Merumuskan tujuan dalam silabus. B. Menentukan urutan topik. C. Topik yang harus dipelajari. Yang kedua ada mengorganisasikan. Mengorganisasikan itu adalah guru harus mengatur dan menghubungkan sumber-sumber belajar sehingga dapat mewujudkan tujuan belajar yang dengan cara yang efektif supaya siswa lebih mudah memahami pelajaran yang akan diajarkan oleh guru tersebut. Yang ketiga adalah memimpin. Memimpin di sini fungsi guru itu adalah memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa supaya siswa lebih mudah memahami dan bersemangat dalam belajar dan tercapainya tujuan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, mengawasi. Mengawasi di sini adalah untuk menentukan apakah fungsinya dalam pengorganisasian dan memimpin berhasil atau tidak dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Selanjutnya, aspek dan tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya dalam mendayagunakan potensi kelas. Usaha sadar dalam pengelolaan kelas mengarah pada dua elemen, yaitu fisik dan non-fisik. Pengelolaan yang menyangkut komponen fisik di kelas seperti pengaturan ruang kelas, posisi meja dan kursi, lemari, alat, dan media pembelajaran, serta komponen fisik lainnya. Pengelolaan yang menyangkut non-fisik seperti pengelolaan siswa, kondisi emosional, dan bentuk-bentuk hubungan kemanusiaan yang diperankan di kelas sebagai anggota kelas. Selanjutnya, tujuan pengelolaan kelas adalah untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif,
dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya dan menghilangkan hambatan yang dapat mengganggu pembelajaran sehingga dapat tercapainya efektivitas atau keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan langkah kegiatan yang dapat berdimensi kualitatif dan kuantitatif, sehingga perencanaan produser pengelolaan kelas ke arah dimensi kualitatif dan kuantitatif, yang kesemuanya bermuarah atau menuju pada tujuan yang diharapkan, yaitu terciptanya kondisi serta mempertahankan kondisi optimal yang mendukung terlaksana proses belajar mengajar. Dalam pengelolaan kelas, bisa melakukan beberapa kegiatan, di antaranya adalah melakukan perorganisasian kelas, melakukan kegiatan komunikasi, dan kegiatan monitoring.